Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik untuk adikku sekalian, kali ini ketemu lagi dengan saya dan kali ini kita akan membahas materi berkaitan mengenai tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, sistem pernapasan pada manusia ini merupakan materi kelas 8 di mana disebut dengan sistem pernapasan pada manusia atau disebut dengan sistem respirasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dua submateri, yaitu adalah yang pertama mengenai tentang organ pada sistem pernapasan dan yang kedua adalah bagaimana mekanisme dari yang namanya O2 dan CO2. Adikku sekalian, kita ketahui bahwasannya sistem pernapasan pada manusia itu merupakan sistem yang sangat penting yang ada untuk mekanisme tubuh kita. Ya, yang diperlukan oleh tubuh itu adalah salah satunya yaitu merupakan O2. Kita akan bahas apa saja sih organ dari sistem pernapasan pada manusia ini. Baik, adikku sekalian, organ pada sistem pernapasan pada manusia yaitu adalah yang pertama itu ada hidung. Di hidung, adikku sekalian, pastinya mempunyai beberapa organ-organ, ya. Hidung itu dilengkapi dengan yang namanya itu adalah rambut hidung. Nah, rambut hidung ini itu berfungsi untuk menyaring udara sehingga kotoran itu tidak masuk ke dalam paru-paru. Jadi adikku sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu dia menciptakan manusia itu dengan organnya itu pasti ada tujuan dan ada maksud dan serta ada fungsi. Nah, salah satunya hidung itu kan merupakan sebagai organ dari sistem pernapasan. Nah, di dalam hidung kita itu ada disebut dengan rambut atau disebut dengan rambut hidung. Nah, rambut hidung ini fungsinya untuk menyaring udara sehingga kotoran itu tidak masuk ke paru-paru. Nah, di hidung juga adikku sekalian itu memiliki kelenjar lendir ya. Nah, kelenjar lendir ini berfungsi untuk mengatur kelembapan udara. Selanjutnya, oleh sebab itu sebaiknya bernapas itu adalah melalui hidung, bukan melalui mulut. Kenapa demikian? Karena kalau melalui hidung, debu-debu yang memang misalkan kotoran ataupun yang masuk ke dalam hidung kita itu adalah akan tersaring dulu oleh yang namanya itu adalah rambut hidung. Nah, hidung sebaiknya selalu bersih dan rambut hidung juga tidak dipotong ya. Itu salah satunya. Oke, di sini ada sekalian ada beberapa organ pada hidung, yaitu ada sebut dengan sinus frontal, di mana yang paling ujung ya, ada orang yang penyakit juga sinusitis ya. Kemudian pastinya ada hidung, kemudian lubang hidung, kemudian ada lidah, kemudian ada bagian sinus sphenoid, yaitu biasanya kelenjar ada sekalian, dan nasofaring. Nah, ini adalah merupakan rongga hidung bagian kiri yang saya jelaskan. Selain dari hidung, organ pernapasan pada manusia itu ada juga disebut dengan saluran pernapasan. Nah, saluran pernapasan, adikku sekalian, itu meliputi trakea, bronkus, dan bronkiolus. Fungsinya untuk mengalirkan udara pernapasan dari hidung ke paru-paru. Nah, di ujung frontal trakea terdapat tekak yang berfungsi membuka, menutup saluran pernapasan. Nah, di laring terdapat pita suara sehingga kita dapat bersuara. Jadi, ketika kita bisa bersuara itu adalah salah satunya fungsi dari si laring. Nah, saluran pernapasan juga tersusun dari cincin tulang rawan sehingga saluran pernapasan akan selalu terbuka. Nah, gitu ya, nah ini merupakan ada dalam bentuk cincin. Dalam saluran juga ada silia yang sangat peka terhadap benda asing yang memasukinya. Biasanya kita akan batuk, tersedak, dan bersin jika benda asing memasuki saluran pernapasan. Nah, selain tadi ada hidung dan saluran pernapasan, selanjutnya organ ketiga pada sistem respirasi pada manusia itu ada disebut dengan paru-paru. Paru-paru ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu adalah ada disebut dengan paru-paru yang sebelah kanan dan terdiri dari 3 lobus ya, dan kiri terdiri dari 2 lobus atau disebut juga lobus itu gelambir adik sekalian. Nah, jadi saya ulang, paru-paru ini terbagi dua bagian, ada yang kanan dan ada yang kiri. Yang kanan ini dia mempunyai 3 lobus atau disebut juga dengan 3 gelambir. Dan yang kiri ini dia memiliki 2 lobus atau disebut juga dengan 2 gelambir.
Nah, paru-paru itu dilindungi oleh selaput pembungkus yang disebut dengan pleura. Pleura itu merupakan selaput pembungkus pada paru-paru. Nah, selanjutnya paru-paru juga memiliki gelembung-gelembung kecil seperti bola yang disebut dengan alveolus ya. Nah, selanjutnya alveolus ini merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 agar tidak meracuni sel-sel tubuh. Jadi adik sekalian, ketika kita yang dibutuhkan paru-paru itu adalah merupakan O2, bukan CO2 atau karbon dioksida. Jadi ketika karbon dioksida itu adalah masuk ke dalam tubuh kita atau ke dalam paru-paru, itu pasti paru-paru akan mengalami yang namanya itu adalah kekurangan oksigen. Itu salah satunya. Nah, kenapa demikian? Karena yang dibutuhkan paru-paru itu adalah bukan CO2 tetapi adalah O2. Setiap menit paru-paru itu dapat menyerap sekitar 250 ml oksigen dan mengeluarkan sebanyak 200 mili karbon dioksida. Jadi paru-paru itu dia bisa menyerap 250 mili oksigen dan mengeluarkan sebanyak 200 ml karbon dioksida. Lanjut, selanjutnya itu adalah mekanisme pada pernapasan. Nah, adikku sekalian, pada mekanisme pernapasan ini secara normal pernapasan itu merupakan kerjasama antara tulang dada dengan otot dada, diafragma dan serta otot perut. Jadi ada beberapa bagian, ada tulang dada, otot dada, diafragma, serta otot perut ya. Jadi itulah bagiannya. Nah, bernapas terdiri dari dua fase. Jadi kita ketika proses pernafasan pada manusia atau respirasi itu memiliki dua. Ada secara inspirasi dan ada juga secara ekspirasi. Inspirasi itu adalah proses masuknya udara sampai ke paru-paru. Sedangkan ekspirasi merupakan proses pengeluaran udara dari paru-paru. Nah, mekanisme pernapasan juga ada dua macam. Ada secara pernapasan dada dan ada juga secara pernapasan perut. Pernapasan dada ini seperti apa? Pernapasan dada ini adalah membesarkan dan mengecilkan dada saat bernapas. Membesarkan dan mengecilkan dada saat bernapas. Sedangkan kalau pernapasan perut yaitu adalah membesarkan dan mengecilkan perut saat bernapas. Gitu ya, kan? Jadi bernapas itu mempunyai dua fase. Secara inspirasi yaitu adalah proses di mana udara masuk ke paru-paru dan ada secara ekspirasi yaitu proses mengeluarkan udara dari paru-paru. Sedangkan mekanismenya untuk bernapas itu ada dua juga. Ada secara pernapasan dada dan ada juga secara pernapasan perut. Nah, gitu ada di skala. Nah, itu salah satu dari mengenai tentang pernapasan, mekanisme pernapasan ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih mekanisme pertukarannya gitu kan antara O2 dengan CO2. Jadi Ibu sekalian, pada pertukaran O2 dan CO2, oksigen itu berdifusi dari alveolus ke dalam darah. Setelah itu masuklah ya dalam bentuk hemoglobin atau Hb. Nah, sel darah merah ini mengikat oksigen dan membentuk oksihemoglobin. Oksigen diedarkan oleh darah ke seluruh jaringan dan sel tubuh. Di dalam sel tubuh, darah melepaskan oksigen sehingga oksihemoglobin itu kembali menjadi hemoglobin. Oksigen dilepaskan pada sel tubuh untuk respirasi sel atau proses oksidasi biologi. Nah, respirasi adalah reaksi antara zat makanan dengan oksigen yang menghasilkan energi karbon dioksida dan uap air. Energi hasil respirasi digunakan untuk kegiatan tubuh, sedangkan karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh. Jadi pada proses pertukaran O2 dan CO2 ini, ketika proses respirasi atau proses bernapas itu adalah untuk yang respirasi ini adalah berfungsi digunakan untuk kegiatan tubuh ya.
Nah, sedangkan karbon dioksidanya dan uap air dikeluarkan dari tubuh. Nah, karbon dioksida berfungsi dari jaringan ke dalam darah. Hb mengikat karbon dioksida dan membentuk karbaminohemoglobin. Karbon dioksida dibawa ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida ini berdifusi masuk ke alveolus. Nah, karbon dioksida dikeluarkan melalui saluran pernapasan dan air, dikeluarkan dalam bentuk uap air. Kemudian ini secara gambarnya ya sekalian, mekanisme pertukaran O2 dan CO2 ada yang berfungsi yaitu adalah sebagai pembuluh kapiler. Ini adalah proses ketika CO2-nya dikeluarkan dan O2-nya masuk dalam alveolus. Itu ada sekalian. Jadi difusi oksigen ini dari udara dalam alveolus ke kapiler darah dan karbon dioksida berdifusi dari darah ke udara. Gitu ya. Jadi oksigen dari udara ke dalam alveolus. Jadi oksigen dari udara ke dalam alveolus dan alveolus ke kapiler darah, dan karbon dioksida atau CO2 berdifusi dari darah ke udara. Itu salah satu dari materi yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah organ pada sistem pernapasan. Tadi ada hidung, kemudian ada beberapa lagi organ. Nah, terakhir saya sudah jelaskan mengenai tentang mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.